Hal pertama yang aku lakukan setelah menjadi anak gembala sapi, adalah langsung menguliti sapi kuning tua itu. Hanya karena binatang ini memberitahuku, bahwa besok malam di Telaga Bixia sebelah barat, akan ada 7 peri yang mandi di sana. Menyuruhku mencuri sehelai pakaian mereka, lalu bersembunyi di dalam hutan. Siapapun yang datang untuk meminta kembali pakaiannya, dialah yang akan menjadi istriku. Tapi dia tidak tahu, bahwa di tanganku ada sebuah buku ilustrasi semua makhluk, yang bisa melihat wujud asli segala sesuatu di langit dan bumi. Dalam buku itu tercatat dengan sangat jelas. Begitu sapi kuning berubah menjadi siluman, dia suka menipu manusia untuk bersenang-senang dan melakukan segala kejahatan. Titik vitalnya tersembunyi tepat di tengah kedua kakinya. Menikamnya dengan pisau tajam akan membuat seluruh kulitnya bisa dikelupas hidup-hidup. Kekuatan spiritual 1000 tahun miliknya akan lenyap seketika. Bakar bulu dari kulit sapi yang telah dikelupas. Mengenakannya di badan akan membuatmu bisa terbang mengikuti angin. Jadi saat dia lengah aku langsung menghabisinya dengan satu tebasan. Dan sekalian memasukkannya ke dalam buku ilustrasi semua makhluk. Aku pun mendapatkan 100 tahun kekuatan spiritual secara cuma-cuma. Aku membuka buku itu untuk memeriksa informasiku sendiri. Tak disangka aku ternyata memiliki fisik roh yang. Hanya saja aku belum tahu cara mengaktifkannya. Dari 2 orang penduduk desa aku mengetahui bahwa tempat ini bernama Gunung Luozu. Di gunung itu ada sebuah telaga Bixia. Konon itu adalah tempat mandi 7 peri dari kahyangan. Mendengar itu pikiranku langsung berdengung. Di Gunung Luozu ada sebuah gua jaring sutra. Di dalam gua itu tinggal 7 siluman laba-laba pemakan manusia. Semuanya adalah siluman wanita. Mereka merebut kolam mandi para peri dan bersenang-senang di sana setiap hari. Jangan-jangan aku sudah berpindah ke dunia kerasakti. Salah satu penduduk desa itu bernama Zhao Dazuang. Dan yang satunya bernama Sun Xiuniang. Keduanya ditipu oleh sapi kuning tua itu untuk naik ke gunung. Mereka dipaksa untuk membantu siluman sapi itu memikat para pemuda. Setiap awal dan pertengahan bulan, siluman sapi itu akan menipu seorang pemuda untuk naik ke gunung. Sebagai persembahan untuk para nyonya peri. Jika persembahan itu berhenti, para nyonya peri akan marah. Dan semua penduduk di sekitar akan menderita. Besok adalah tanggal 15 bulan ke-7. Waktunya memberikan persembahan. Kini sapi tua itu telah mati. Sudah tidak ada persembahan. 7 peri pasti akan murka besar. Saat itu tiba tidak ada dari kita yang akan selamat. Zhao Dazuang cemas bukan main. Aku mengerutkan dahi dan bertanya padanya. Lalu kenapa kalian tidak kabur? Anak muda kamu tidak tahu saja. Zhao Dazuang menghela napas panjang. Kami berdua juga pernah mencoba kabur diam-diam saat siluman sapi itu pergi. Tapi baru sampai di tengah gunung, kami menemukan jalan telah tertutup total oleh benang perak yang tak terhingga. Burung dan hewan liar di gunung, ular kalajengking dan serangga beracun. Begitu menyentuh benang perak itu, langsung mulutnya berbusa, dan mati di tempat. Dalam hatiku aku semakin yakin, yang disebut 7 peri itu, adalah 7 siluman laba-laba. 7 siluman wanita itu bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Bahkan biksu suci dan ketiga muridnya pun pernah dihadang oleh mereka. Meskipun aku baru mendapatkan kekuatan spiritual 100 tahun, melawan mereka secara langsung pasti akan berujung kematian. Memikirkan hal ini, aku menyusun kayu bakar di halaman. Dan melemparkan kulit sapi itu ke dalamnya untuk disamak dengan api. Menunggu sampai bulu sapi terbakar bersih. Aku pun menyampirkan kulit sapi itu ke tubuhku. Jalannya ditutup oleh jaring laba-laba. Kalau begitu aku akan lewat langit. Kecepatan terbang dengan angin sangat cepat. Dalam sekejap saja aku sudah sampai di tengah gunung. Benar seperti yang dikatakan Zhao Dazuang. Di depanku benang-benang perak yang sangat rapat bergantungan di seluruh hutan. Benar-benar memblokir jalan. Setelah mendarat aku mendekat untuk melihat lebih jelas. Ternyata jaring laba-laba itu tingginya 20-30 zang. Saat aku sedang mengamatinya, buku ilustrasi 10.000 roh tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Laba-laba racun Taiyin, memiliki kekuatan spiritual 1000 tahun. Spesies roh bawaan lahir, tubuh yin murni, suka memakan energi yang, setelah 1000 tahun berubah menjadi manusia wujudnya pasti sangat memesona. Mata iblisnya bisa mengeluarkan benang perak, mengandung racun yang sangat mematikan. 100 binatang buas akan langsung mati jika menyentuhnya. Punya 3 titik kelemahan, sendi tulang di belakang leher. Menusuknya bisa membuat kekuatannya lumpuh. Yang kedua, takut api. Arwahnya takut api akan menghancurkan mutiara yinnya. Takut api spiritual bisa menghancurkan mutiara yinnya. Yang ketiga, takut pada musuh alaminya siluman kelabang. Menangkap laba-laba racun yin agung hidup-hidup. Mengambil energi yin murninya, dapat mengaktifkan fisik yang murni. Aku menarik napas dalam-dalam. 7 siluman laba-laba dengan kekuatan 1000 tahun. Membayangkannya saja sudah membuatku merinding. Aku tidak punya api spiritual. Juga bukan siluman kelabang. Satu-satunya titik kelemahan yang bisa kuserang adalah sendi tulang di belakang lehernya. Di dalam buku panduan dikatakan untuk menangkap laba-laba racun yin agung hidup-hidup. Mengambil energi yinnya dapat mengaktifkan fisik yang murni. Tubuh roh yang ku ini
Seharusnya ini adalah fisik yang murnikan. Kembali ke dalam rumah, aku mulai menyusun rencana dengan cermat. Zhao Dazuang dan Sun Xiunyang berdua bisa menjadi umpan, menciptakan kesempatan untukku. Lagi pula mereka sudah membantu siluman kerbau mencelakai begitu banyak orang. Meskipun bukan atas kemauan mereka sendiri, tapi mereka juga tidak bisa dibilang tidak bersalah. Keesokan harinya saat senja, aku membawa Zhao Dazuang langsung menuju Gunung Barat. Hari ini tanggal 15. Waktunya menyerahkan persembahan. 7 siluman laba-laba itu pasti akan murka jika tidak menerima persembahan. Daripada hanya duduk menunggu mati, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Siapa cepat dia dapat. Zhao Dazuang memasang wajah masam sepanjang jalan. Wahai dewa, apa kamu benar-benar bisa mengalahkan 7 peri itu? Kalau sampai berkelahi, kamu harus lindungi aku. Sejujurnya, aku punya ibu yang sudah tua dan anak yang masih kecil. Keluargaku sangat membutuhkanku. Kamu sudah setengah tahun tidak pulang. Kataku dengan santai, istrimu mungkin sudah lama menikah lagi. Anakmu mungkin sudah memanggil orang lain ayah. Ibumu juga sudah ada yang merawat. Zhao Dazuang tertegun sejenak, lalu menangis semakin kencang. Beberapa saat kemudian, aku menempatkan Zhao Dazuang di tanah lapang di dalam hutan, menggunakan tanduk sapi untuk menggambar lingkaran di bawah kakinya. Jangan keluar dari lingkaran ini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Zhao Dazuang ketakutan sampai wajahnya pucat pasi. Dia berdiri patuh di dalam lingkaran tidak berani bergerak sedikit pun. Aku pergi sendirian ke dekat kolam Bixia dan bersembunyi, menunggu dengan tenang. Menurut cerita aslinya, kolam Bixia adalah tempat di zaman kuno saat Howi memanah jatuh 9 matahari. Sebuah mata air abadi yang terbentuk dari tempat salah satu gagak emas dikuburkan. Jika bisa berendam di dalamnya, pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terhingga. Tak lama kemudian malam menyelimuti hutan. Terdengar suara tawa centil dari kejauhan yang semakin mendekat. 7 sosok anggun dan langsing muncul di tepi kolam. Di tengah kabut air yang mengepul, satu persatu pakaian dilemparkan begitu saja ke atas rumput. Dengan mata dan tangan yang cepat, aku mengambil sebuah jubah luar berwarna ungu lalu kembali ke hutan. Sesuai dengan yang dikatakan sapi kuning tua sebelum mati, ambil pakaian ungu dan bersembunyi di hutan. Nanti akan ada seorang peri yang datang mencarinya. Dari sini bisa dilihat, ketujuh siluman laba-laba itu seharusnya bergantian menikmati persembahan sendirian. Menghadapi satu, jauh lebih mudah daripada menghadapi 7 sekaligus. Kembali ke dalam hutan, aku memberikan gaun ungu itu kepada Zhao Dazuang. Aku sendiri bersembunyi di tempat gelap. Malam ini aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan satu siluman. Rebut energi yinnya untuk mengaktifkan tubuh roh yang Sang Suorun 20.473 lalu memburunya dan memasukkannya ke dalam buku ilustrasi semua roh. Mendapatkan umpan balik kekuatan Tao. Dengan begitu kekuatannya akan meroket. Dia pun punya modal untuk melawan 6 iblis lainnya bahkan kabur tanpa terluka. Setelah pakaiannya dicuri, 7 gadis yang bermain di kolam Bixia saling bertatapan dan tersenyum genit. Mereka tahu, ini artinya persembahan telah tiba. Salah satu wanita berambut ungu terlihat sangat bersemangat. Wajah cantiknya memerah, matanya terus melirik ke arah hutan. Terlihat sangat tidak sabar. Kakak tertua dari siluman laba-laba maju untuk mengingatkan. Zian, jangan terlalu asyik bermain. Setelah menyerap energi yang cepat kembali bermeditasi untuk menstabilkan kekuatanmu. Tidak lama kemudian, aku benar-benar melihat sesosok bayangan ramping menyelinap ke dalam hutan. Tuan muda, kenapa pakaianku ada di tanganmu? Suara wanita itu lembut dan menggoda, seolah menggaruk hati seseorang. Satu kalimat saja membuat jantung Zhao Dazuang berdebar kencang. Tapi saat dia melihat wajah wanita itu dengan jelas, dia langsung melupakan soal iblis wanita pemakan manusia. Mana mungkin ini siluman atau iblis jahat? Jelas-jelas ini adalah dewi dari surga. Iblis wanita itu juga tertegun. Dia tadinya sangat gembira, mengira persembahan malam ini adalah seorang pemuda yang penuh dengan energi yang cukup untuk dia nikmati sepuasnya. Siapa sangka yang di depannya adalah seorang petani parubaya. Energi yuan yangnya sudah lama habis. Wajah kasarnya saja sudah membuat mual. Pada saat itu juga, aku maju mendekatinya, dan menekan bagian belakang lehernya. Zian sangat terkejut, baru saja akan berontak dan melawan. Tiba-tiba rasa sakit yang hebat menyerang sendi tulang di belakang lehernya. Seluruh tubuhnya lemas seolah tulang dan ototnya telah dicabut. Tangan kiriku mencekik lehernya, tangan kananku memegang sepotong tanduk sapi menempel di tenggorokannya. Jangan bergerak. Kalau tidak akan kutumpahkan darahmu. Zian tampak sangat terkejut, ternyata sudah melihat siasat para kakak. Kamu sudah tahu, bahkan membunuh sapi tua itu, dan mengulitinya. Aku tidak menghiraukannya. Aku mengedipkan mata pada Zhao Dazuang menyuruhnya segera pergi. Zian malah tersenyum dingin dan mengancam. Tidak akan kusembunyikan darimu, aku masih punya 6 kakak perempuan. Jika aku tidak kembali dalam 2 jam lagi, mereka pasti akan keluar mencariku. Saat itu tiba kamu tidak akan bisa kabur. Lebih baik kamu segera berlutut dan menyembahku. Panggil aku ibu.
Aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu anak angkatku. Belum selesai bicara, tiba-tiba kekuatan Yuan yang besar meledak dari tubuhku. Ziyan langsung tertegun. Yin dan Yang saling melahirkan prinsip tertinggi langit dan bumi. Laba-laba racun Tai Yin adalah spesies spiritual alami. Yang dikultivasikan adalah untaian energi Yin di dalam tubuh. Tapi energi Yin ini harus terus diberi makan oleh energi Yang, agar tingkat kultivasi bisa semakin mendalam. Ini adalah energi Yuan Yin. Jika bisa menyerap energi Yin ini, tubuh roh Yangku pasti akan bangkit. Bagaimana cara mengambil energi Yin? Aku bertanya pada diagram di dalam benakku. Diagram menunjukkan, mengelus sepanjang tulang punggung siluman wanita itu, hingga ke atas mencapai tenggorokan. Ke bawah melewati gerbang kehidupan. Di bawah uap energi Yang, wajah cantik Ziyan pun memerah. Tidak kusangka kamu ternyata bertubuh yang murni. Ucapnya sambil terengah-engah. Kalau begitu, aku juga tidak ingin membunuhmu lagi. Tubuh yang murni sangat cocok melengkapi laba-laba racun Tai Yin-ku. Jika kau dan aku menjadi suami istri dan berkultivasi bersama, akan sangat bermanfaat bagi kita berdua. Sebaiknya kau tahu diri, itu yang aku mau. Sesaat kemudian, aku dan Ziyan duduk bersila berhadapan. Keempat telapak tangan kami menyatu. Energi Yin dan Yang di dalam tubuh kami langsung saling menarik. Seketika energi Yuan murni pun lahir. Tapi belum sampai 2,5 jam. Ziyan pun berteriak kaget. Bocah sialan, apa kau sedang menghinaku? Kau manusia biadab ini. Kita bahkan belum melangsungkan pernikahan. Bagaimana bisa kau? Dia telah berkultivasi selama 1000 tahun. Juga pernah mendengar kisah banyak saudarinya dari klan siluman, yang ingin menikah dengan pria dari ras manusia. Semuanya tanpa terkecuali mengalami kesulitan berat. Ras manusia terlalu tinggi hati. Sama sekali tidak sudi menjalin hubungan dengan siluman. Tapi tidak pernah dia sangka, pengalamannya sendiri justru sangat berlawanan. Manusia ini terlalu agresif. 2,5 jam kemudian, aku berhasil membangkitkan tubuh roh Yang. Dalam sekejap tubuh fisikku menjadi lebih dari 10 kali lipat lebih kuat. Ziyan merasa malu sekaligus marah. Dia mengambil kesempatan untuk lepas dari kuncian titik vitalku. Mata silumannya bersinar. Seketika dia mengeluarkan benang perak yang tak terhitung jumlahnya dan membelitku. Tapi di saat berikutnya, cahaya api yang membara tiba-tiba menyala. Membakar abis benang sutra beracun itu menjadi abu. Beraninya kau binatang terkutuk, aku memiliki api roh Xuan Yang. Beraninya kau berbuat lancang. Seketika lingkaran mata Ziyan memerah. Kakak benar, kalian ras manusia semuanya adalah pria kejam tak berperasaan. Ternyata memang benar, kau jelas-jelas membangkitkan tubuh rohmu setelah merebut Yuan Yin-ku. Sekarang kau malah berbalik ingin mencelakaiku, dan menghinaku dengan sebutan binatang terkutuk. Kita hanya saling mengambil apa yang kita butuhkan. Bukankah kau juga mendapatkan energi Yang-ku? Aku menatap wanita di hadapanku sekali lagi. Entah kenapa hatiku merasakan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Ini adalah wilayah kalian bersaudari. Aku tidak berniat tinggal lama. Kita berpisah di sini. Sampai jumpa di lain hari. Setelah berkata demikian, aku mengenakan kulit sapi dan terbang ke angkasa, menunggangi angin dan melesat pergi. Ziyan menatap sosok yang menjauh itu. Tatapannya perlahan meredup. Manusia punya perasaan manusia. Siluman punya sifat siluman. Ziyan telah memiliki kecerdasan sejak kecil. Tapi dia selalu tinggal di dalam gunung yang dalam. Sifatnya justru lebih murni daripada siluman biasa. Ini juga pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Aku adalah pria pertama yang dekat dengannya. Tentu saja dia menganggapku sebagai pasangan untuk saling bersandar. Terlebih lagi aku adalah tubuh roh yang murni dan membara di dalam tubuhku. Energi yang tak ada habisnya, membuat Ziyan begitu terpesona. Jika para kakaknya tahu dia memiliki tubuh yang murni, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk menangkapnya kembali. Lalu mengambil saripatinya siang dan malam. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Lalu teringat kata-kataku sebelum pergi. Dia bilang sampai jumpa di lain hari. Dia pasti akan kembalikan. Pada saat yang sama, aku mendarat di halaman kecil di kaki gunung. Membunuhnya, aku memang tidak tega melakukannya. Lagi pula kekuatanku yang hanya 100 tahun ini. Jika benar-benar harus bertarung mati-matian dengannya, aku belum tentu bisa menang. Kalau sampai mengagetkan 6 siluman laba-laba lainnya, aku malah akan mengantar nyawaku sendiri. Zhao Dazuang dan Sun Xiun yang sedang menunggu di halaman. Aku memberitahu mereka, teruslah berjalan ke arah timur. Aku akan menghancurkan jaring laba-laba untuk kalian. Lalu tanpa menoleh aku menunggangi angin ke arah timur. Cahaya spiritual pada kulit sapi itu telah meredup. Dalam waktu singkat tidak bisa terbang terlalu jauh. Perlu istirahat untuk memulihkan energi spiritual. Tidak lama kemudian, aku tiba di samping kuil Dewa Tanah di kaki gunung laba-laba jatuh. Langit tiba-tiba diguyur hujan deras. Aku hanya bisa masuk ke dalam kuil, berdesakan dengan patung Dewa Tanah untuk berteduh. Karena tidak ada kerjaan, aku membuka buku ilustrasi segala roh dan melihat-lihat. Namun aku menemukan ada satu kolom tambahan. Pembagian tingkatan kultivasi. Tingkatan kultivasi secara berurutan adalah
Memurnikan esensi menjadi ki, memurnikan ki menjadi roh, memurnikan roh kembali ke kehampaan, memurnikan kehampaan menyatu dengan Dao. Melewati ujian surgawi menjadi dewa. Dewa misterius, dewa sejati, dewa emas. Aku langsung mencoba mengerahkan energi spiritual di dalam tubuhku, mengumpulkannya di telapak tanganku. Benar saja, muncul segumpal api roh Xuan Yang. Dan juga, sejak membangkitkan tubuh roh Yang, sepertinya tidak memerlukan teknik kultivasi atau ilmu dewa apapun. Aku juga bisa langsung meningkatkan tingkat kultivasiku. Aku dengan santai membalik buku ilustrasi ke halaman laba-laba racun Taiyin. Aku terkejut menemukan halaman itu menjadi sedikit lebih berwarna. Seolah-olah sebagian darinya telah terekam. Kalau begitu, jika dilakukan beberapa kali lagi, maka akan bisa merekamnya secara lengkap. Menurut cerita dalam perjalanan ke barat, di gunung laba-laba jatuh penuh dengan serangga terbang, serangga beracun, belalang dan sejenisnya, semua yang telah menjadi siluman. Semuanya mengakui 7 siluman laba-laba sebagai ibu angkat. Meskipun makhluk-makhluk kecil ini tidak memiliki banyak kekuatan, tapi untuk menjadi mata dan telinga, mereka nomor 1. Aku hanya bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat untuk naik gunung beberapa hari lagi. Tepat pada saat ini, buku ilustrasi segala roh di dalam benakku tiba-tiba bersinar terang. Dewa Tanah, orang yang berakhlak mulia semasa hidup, setelah mati menerima pencerahan dari embun surgawi, berubah wujud menjadi dewa alam baka, menjadi mata dan telinga bagi istana langit, mengawasi wilayah seluas 10 li, memikul tanggung jawab menjaga kedamaian suatu wilayah, serta tugas berat membasmi iblis dan memusnahkan kejahatan. Kelemahannya hanya ada satu, dikendalikan oleh Feng Shenbang. Lihat sampai di sini aku langsung tertegun. Dewa Tanah ternyata juga bisa direkam. Tapi bagaimana cara merekamnya? Tidak mungkin aku harus membunuh Dewa Kan. Setelah merenung sejenak, aku mengambil sebatang ranting kering dan mematahkannya menjadi 3 bagian. Sebagai pengganti 3 batang dupa, dengan hormat menancapkannya di depan patung Dewa Tanah dan menyalakannya. Tidak disangka ternyata benar-benar bisa direkam. Tidak hanya mendapatkan 100 tahun kekuatan spiritual, juga mendapat hadiah ilmu sihir 5 elemen kecil tingkat spiritual, ilmu pergerakan tanah, ilmu sihir yang diberikan oleh buku panduan makhluk hidup langsung ditanamkan. Begitu ilmu pergerakan tanah masuk ke tubuhku langsung mencapai tingkat penguasaan awal. Tapi saat aku baru saja menggunakan ilmu pergerakan tanah untuk masuk ke bawah tanah bersiap meninggalkan kuil Dewa Tanah, tiba-tiba terdengar suara batuk tua dari belakang.